Roger, terima kasih. Om Nitro Baskoro yang telah memimpin doa sebelum firman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Om Baskoro dan puji Tuhan, kelihatannya beliau sudah sembuh dari sakitnya kemarin lusa. Tuhan menjaga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita hening mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan firman dan renungan yang akan disampaikan oleh Om Jemi Purba Haditama, Magister Teologi. Om Jemi, disilakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Sebelum saya menginjak ke sana, saya mau tes suara dulu ya. Bunda Wiwi, terkopi apa tidak ini suara saya? Ganti. Terkopi Om, volume mohon kalau bisa dibesarkan, ditambah. Terima kasih, jelas kok Om. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini mungkin karena saya posisi jauh ya, jadi nggak terlalu jauh mungkin gitu ya, tapi saya di perjalanan. Gitu. Kebetulan tidak menggunakan motor, ya bisa menggunakan pas ketika menggunakan mobil ya, jadi saya taruh di dashboard begitu. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Dimana firman Tuhan kembali kita di sini saya di sini bukan khotbah ya, tetapi sama-sama belajar. Gitu Bapak Ibu Saudaraku. Nah, menyambung dari firman Tuhan yang sudah sering kita dengar dari hamba-hamba Tuhan atau dari manapun kita mendengar firman Tuhan itu ya mengenai kasih atau mengenai tentang tema kita masih dalam tema true love ya, cinta yang sesungguhnya gitu Bapak Ibu ya, cinta yang sesungguhnya atau true love ya. Ya beberapa hari yang lalu juga pernah saya sampaikan bahwa cinta yang sesungguhnya atau true love ini bisa diwujudkan atau bisa terjadi dalam kehidupan kita semua. Dan semuanya itu bisa kita lakukan. Ada orang yang mengatakan saya memiliki karakter ini dan itu. Saya memiliki karakter ya. Saya memiliki karakter dan sebagainya. Ya, karakter-karakter yang ada dalam diri kita sebenarnya bisa kita bentuk, bisa kita arahkan. Jadi artinya bukan berarti karakter yang ada dalam diri kita tidak bisa kita arahkan. Malah justru kita bisa lebih dalam lagi mempelajari karakter atau pembentukan karakter yang ada. Makanya saya pernah katakan juga ada sekolah pembentukan karakter. Ya, itu untuk apa? Apakah sekolah itu hanyalah untuk gaya-gaya ya, atau untuk supaya programnya terpenuhi, atau bagaimana? Tidak lain tidak bukan bahwa program yang ada dalam sekolah itu mengenai pembentukan karakter, dia ada karena memang untuk kebutuhan. Kebutuhan siapa Bapak Ibu? Kebutuhan putra dan putri kita. Ketika putra dan putri kita sekolahkan di sana, tentunya pembentukan karakter itu akan dimulai ya, akan diajarkan dalam sekolah itu supaya putra dan putri kita kedepannya tidak memiliki karakter yang buruk, tetapi memiliki karakter yang luar biasa hebat ya, bisa menyaingi orang-orang sebelumnya, bahkan bisa lebih hebat dari orang-orang sebelumnya. Artinya apa? Kalau kita melihat dan saya melihat dari beberapa orang ya,
dari teman saya, dari pergaulan saya melihat itu Bapak Ibu Saudara, memang karakter yang ada dalam diri mereka berbeda dari apa yang telah mereka lakukan atau mereka perbuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada juga orang yang sudah memiliki gelar, ya, mau itu S1, mau itu S2, mau itu S3, gelar ya, gelar kesarjanaan, gelar pendidikan, ya, bahkan sampai berderet-deret gelarnya. Saya pernah melihat Bapak Ibu Saudara, tetapi karakternya belum terbentuk. Nah, ini yang menjadi pembelajaran buat kita semua, supaya kasih Kristus atau true love, cinta kasih yang sesungguhnya bisa kita terapkan atau bisa kita miliki dalam kehidupan kita. Karena true love, cinta itu harus melekat dalam diri kita, harus melekat. Kenapa saya katakan harus melekat? Karena kita adalah ciptaan Tuhan dan dikatakan sebagai anak-anak Tuhan. Kita kan dikatakan sebagai anak-anak Tuhan. Makanya saya katakan harus melekat dalam diri kita. Kenapa? Karena kita betul-betul harus memiliki kasih itu. Ya, kasih yang dimiliki oleh Kristus. Karena Allah adalah kasih. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kembali firman Tuhan mengingatkan buat kita semua pada siang hari ini, bahwa mari Bapak Ibu Saudara, bentuk karakter kita. Caranya bagaimana ketika kita membentuk karakter? Sering banyak-banyaklah mendengar, sering banyak-banyaklah mendapatkan ilmu, sering banyak-banyaklah mendapatkan pengetahuan, ya, mencari pengetahuan, mencari informasi, lalu kemudian banyak-banyaklah mendalami karakter orang lain, mendalami karakter orang-orang yang ada di sekitar kita, perilaku orang-orang. Kita dalam dengan baik supaya kita bisa melakukan kehidupan yang lebih bisa bijaksana, Bapak Ibu Saudara. Nah, dari situ kita bisa membentuk karakter kita sebagai anak-anak Tuhan supaya menjadi pribadi yang bijaksana. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bijaksana, pembentukan karakter, ya, itu perlu kita lakukan, perlu kita miliki supaya kasih Kristus, ya, bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita. Kalau kita belum bisa membentuk karakter kita, kalau kita belum memiliki betul-betul melekat, ya, kebijaksanaan dalam diri kita, tentunya karakter atau kasih Kristus itu belum ada dalam diri kita. Coba Bapak Ibu rasakan dalam kehidupan kita. Masih adakah kita iri hati? Masih adakah kita kebencian? Masih adakah kita dendam dalam diri kita? Masih adakah rasa tidak puas dalam diri kita? Kalau saya katakan dan firman Tuhan katakan, buang semuanya itu. Kalau setiga, ya, kalau pasal 3 di sana bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara, manusia baru. Buanglah semuanya itu. Semuanya itu adalah sia-sia. Karena yang dipentingkan, yang diperlukan saat ini adalah kasih. Bapak Ibu Saudaraku, kalau dilihat dari firman Tuhan, yang paling utama, yang paling penting, semuanya itu adalah kasih. Saudara, biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih Kristus, kasih tetap masih ada dalam kehidupan kita, tetap masih melingkupi kehidupan kita. Dan Kristus tidak pernah mati, dan kasih Kristus masih ada dan terus ada. Biarpun bumi bergoncang, dikatakan,
tetapi kasih Kristus masih ada sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Itu yang kita harus miliki itu, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama tadi kembali kita diingatkan, ketika kita mau melaksanakan kasih dalam hidup kita, mari kita bentuk karakter kita. Yang kedua, mari kita banyak belajar, banyak mendengar. Yang ketiga, marilah kita jadi bijaksana. Yang keempat, marilah kita melaksanakan dan terapkan kasih itu dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah bisa menjadi orang yang bijaksana, kasih itu tidaklah sulit. Kasih itu tidaklah dipaksakan, tetapi kasih itu sudah melekat dalam diri kita, karena kita sudah tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Anak Tuhan, apa yang harus dilakukan? Memiliki kasih. Kehidupannya dipenuhi dengan kasih. Kehidupannya selalu bergumul dengan kasih. Seorang yang melihat kehidupan orang Kristen selalu senang, selalu bahagia. Kenapa? Karena orangnya ketika ketemu orang, ya, ketika ngobrol dengan orang lain, orangnya bersuka cita, membuat orang lain senang. Luar biasa ya, Bapak Ibu Saudara. Itulah anak-anak Tuhan. Ya. Jadi kalau orang lain dekat kita, ketemu dengan kita, ya, adanya damai. Ya, adanya sukacita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, belum lama ini saya terpilih menjadi RT ya di lingkungan saya. Saya selalu katakan pada orang-orang, saya nggak sanggup, saya bilang. Saya nggak sanggup menjadi RT karena dikatakan saya paling muda ya di antara semua orang di lingkungan saya. Banyak kan orang lingkungan saya itu tua-tua ya, lebih tua dari saya maksudnya ya, mudahan saya dikit ya. Nah, saya dipilih menjadi RT, bahkan dipaksa dicalonkan. Padahal saya tidak mau mencalonkan diri, Bapak Ibu Saudara. Saya selalu katakan saya lebih baik jadi warga biasa. Tetapi apa yang mereka katakan, Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Pak, Bapak di sini kami support katanya. Jangan khawatir, Pak, katanya. Maju, ayo. Saya ingin Bapak menjadi RT katanya. Lalu kemudian saya katakan, waduh, saya nggak mampu Bapak Ibu Saudara, saya bilang. Terus tapi warga selalu mengatakan, ayo jalan, ayo maju. Ya, mereka mengatakan ketika saya menjadi RT katanya nanti akan ada damai. Ya, katanya begitu, tapi saya nggak tahu ya karena saya baru terpilih kemarin. Saya bilang, wah sama aja ya. Siapapun jadi RT pasti bisa membawa damai di sini. Ya, tapi nggak tahu kenapa Bapak Ibu Saudara selalu saya dimajukan. Ya, pada saat itu juga menjadi lurah ya. Lurah saya mundur ya langsung ya karena saya belum mampu. Ya, lurah saya mundur, yang mengajukan saya adalah warga setempat. Ya, untuk saya menjadi lurah di sana. Ya, tapi tetap dimajukan, ya dimajukan. Lalu kemudian saya sekarang setelah jadi lurah menganggur ya jadi RT ya. Nah, sekarang saya dipilih menjadi RT, katanya warga percaya kepada saya. Tapi saya katakan puji Tuhan ya, semoga apa yang saya lakukan menjadi berkat. Ya, saya hanya bisa mengatakan seperti itu. Saya tidak menjanjikan apapun kepada warga, saya tidak menjanjikan apapun kepada masyarakat. Yang saya katakan adalah supaya apa yang saya lakukan menjadi berkat. Dan itu saya lakukan dengan sukacita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini kita belajar mengenai firman Tuhan, sama-sama belajar ya. Yang pertama, marilah bentuk karakter kita. Yang kedua, marilah kita jadi bijaksana. Ya, yang keempat, marilah kita miliki kasih dalam kehidupan kita. Terapkan kasih itu.
setelah kita menjadi bijaksana, pasti kasih itu sangat mudah untuk kita terapkan. Jadilah orang yang membuat orang sukacita, ya. Sekali lagi, jadilah orang yang membuat orang lain sukacita. Jadilah orang yang bisa membuat orang lain bahagia. Itulah anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Saudara, Bapak dalam surga, mohon maaf saudara ya, ini suara saya agak terganggu. Bapak dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini kami sudah mendengarkan dan kembali belajar mengenai firman Tuhan. Dan Tuhan, pada hari ini kami bersyukur, biarlah firman-Mu tetap berbicara dalam hati kami, tetap menegur kami dan juga tetap mengarahkan kami pada jalan yang benar. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke tangan kuasa-Mu kembali dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus. Dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Mu. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Mu. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, satukanlah hati kami untuk memuji dan memuliakan Engkau, oh Yesus, Raja, Kau Raja. Satukanlah hati kami ya Tuhan, untuk memuji memuliakan Engkau di dalam rumah kasih ini. Amin. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Terima kasih.
disilahkan, mohon perkenannya berdengar. Mbah Samsuri berkenan untuk memimpin doa penutup sekaligus untuk berkat. Mbah Samsuri disilahkan dengan hormat. Kelihatannya beliau jauh dari perangkat. Mohon berkenan Om Jemi untuk memimpin doa penutup sekaligus berkat Om Jemi. Om Jemi disilahkan. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk kita menutup ibadah pada siang hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur akan kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk beribadah dan juga merenungkan firman Tuhan. Tuhan, pada hari ini kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang hadir dalam usaha, pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, semuanya Tuhan berkati. Juga Tuhan, kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang belum bisa hadir pada hari ini. Berkati dalam urusan mereka, dalam kesibukan mereka, juga dalam pekerjaan mereka, juga terlebih dalam pelayanan dan keluarga mereka Tuhan. Juga Tuhan, kami juga mendoakan untuk para hamba Tuhan di tempat ini. Selalu Tuhan berikan selalu keteladanan, kekuatan, dan juga kemampuan dalam melayani di tempat ini Tuhan. Juga Tuhan, kami bersyukur akan semuanya ini. Dan firman-Mu yang sudah kami dengar dapat Tuhan menerapkan dalam kehidupan kami. Kelak nanti akan kami terapkan dan kami laksanakan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk semuanya, untuk kesehatan, untuk udara, untuk semua yang telah Tuhan berikan pada kami. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani yang setelah Tuhan siapkan. Juga makanan setiap hari yang sudah Tuhan berikan pada kami. Juga Tuhan, pada hari ini kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya juga Tuhan pertemukan kami kembali di ibadah-ibadah kami selanjutnya di 231 Rumah Kasih di sore hari nanti, dan semuanya dalam lindungan Tuhan. Pada dalam surga, pada hari ini kami bersyukur, dan marilah Bapak Ibu Saudara kita mengangkat tangan kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan persekutuan daripada Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami dan beri kami damai sejahtera dan perlindungan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami juga bersyukur akan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu hari. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan pada Bunda Wiwi. Terima kasih. Haleluya.